على الدنيا والانتصار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Surah Al-Baqarah ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرقدين من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق هبل الموت والله محيط بالكافرين. يكادون البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا لو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا بعوضة كما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kalau kita bicara tentang surah dan belajar surah Al-Baqarah, mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah banyak pada Al-Quran, "Fastami'ulahu wa'ansitu." Jika dikatakan Al-Quran di mana saja, dengarkan dan perhatikan, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Masih ada waktu 5 menit sebelum tunggu sedikit Bapak sampaikan untuk mengingatkan ya, kalau Bapak sudah melewati masa-masa muda ya, nama Bapak sudah selesai semua, sudah berkeluarga semua. Bapak tinggal mengingatkan bagi yang muda karena bakal tua. Semuanya pengen bakal tua atau pengen muda terus? Kalau pengen muda terus berarti hatinya muda, karena muda terus. Anak Bapak nantinya umur 10 tahun, jadi difotonya umurnya 10 tahun, jadi muda terus ya. Tapi semua nggak Bapak yakin pengen panjang umur orang, semua pengen panjang umur ya. Nah, Nabi mengatakan Iktanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Cukup Bapak sampaikan satu saja. Ya. Wasababata qabla kharabik. Ya. Masa muda sebelum datangnya hari tua. Ya. Jadi masih muda ini harus dijaga sebelum datangnya hari tua. Masa muda adalah masa persiapan untuk menghadapi hari tua nanti. Ya, kesempatan apa yang diberikan? Persiapan apa? Sekarang dalam posisinya adalah sebagai pelajar. Maka belajarlah dengan semaksimal mungkin. Karena insya Allah kalau persiapan dengan sebaik-baiknya, insya Allah akhirnya akan bagus. Tapi ya Bapak nggak perlu ingatkan kembali lagi kepada yang tidak mendengar. Ya, jangankan Bapak, Nabi aja dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah, ya di Al-Quran ada, ya Bapak lupa ayatnya, tapi intinya gini, Allah Nabi itu tidak bisa memberikan petunjuk kecuali Allah. Nah di sini kita hadir dalam rangka agar kita diberikan. Ya, di sini Bapak bukan ingin memberikan hidayah kepada kamu semua, bukan. Tapi Bapak mendatangkan kamu ke sini supaya kamu dapat hidayah. Karena yang bukan hidayah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita hanya berusaha. Ya, kita hanya berusaha. Ya. Jadi kalau kalian tidak siapkan, hari tua itu adalah sesuatu yang pasti, tetapi belum tentu juga. Ya, karena usia kita ini kita nggak tahu. Ya, apakah kita nanti sampai umur 30 tahun, sampai 40 tahun, sampai 50 tahun, sampai 60 tahun, sampai 70 tahun. Apakah pelajaran itu harus kita alami dulu baru kita sadar? Ya, kenapa dulu waktu saya muda saya tidak belajar, tidak bekerja sungguh-sungguh. Jadi pas tua saya kok malah tersiksa, tidak bahagia. Kalian bisa belajar dari orang lain. Lihat di sekitar kamu, perhatikan. Boleh bertanya, kalau Bapak sering kumpul tuh dengan orang-orang tua, Bapak di rumah itu sering kumpul dengan orang-orang tua. Kenapa Bapak ingin belajar? Bagaimana ada dalam lingkungan itu ada orang tua yang sukses, anaknya berhasil, anaknya taat, memperhatikan orang tuanya. Ada orang tua yang sudah tua dipaksa bekerja. Ya, anaknya tidak berhasil, tidak mendoakan. Kalau berhasil pun anaknya tidak memperhatikan. Nah itu kita belajar, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada orang tua yang sukses? Kenapa ada orang tua yang gagal? Nah itu kita harus belajar. Ya, jangan sampai kita sadarnya setelah tua.
Ya, kenapa dulu saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh? Kenapa dulu saya tidak bekerja dengan sungguh-sungguh? Ya, petani kalau ingin panen itu kira-kira harus berusaha nggak menanam padi dengan penuh semangat? Perlu. Nah, kita nanti usaha kalau kita sudah tua, umur 50, ya, kita tinggal menikmati hidup dan dipaksa kerja lagi, ya, gitu. Ya, jadi kebanyakan, ya, masa muda itu enggak selamanya, terasa sangat cepat. Bapak sekarang sudah usia 57, masih terbayang tuh, masa bapak masih sekolah, masa bapak kuliah, masa bapak mulai masuk pekerjaan, perjuangan bekerja dan lain sebagainya. Ternyata waktu itu singkat kalau sudah dilalui, ya. Waktu terasa singkat kalau sudah dilalui. Kalian juga kamu merasa seperti, oh ternyata di SMA sebentar 3 tahun, ya, gitu, ya. Jadi ada 5, cukup bapak ingatkan, 1 saja, jagalah masa muda kalian agar nanti di masa tua kalian akan bahagia. Tinggal menikmati usaha yang sudah kita persiapkan sejak muda, ya. Karena tidak pernah ada orang yang berhasil tanpa usaha. Kalau ada, itu adalah faktor X, faktor keberuntungan, ya, faktor keberuntungan, ya. Tapi yang jelas usaha itu adalah yang bisa menunjang keberhasilan kalian 90%. Yang berusaha pun masih ada kemungkinan gagal, apalagi yang tidak berusaha. Yang terpenting adalah kalau kita berusaha gagal itu kita tidak menyesal. Tapi kalau kita gagal tanpa usaha pasti timbul penyesalan. Ambil contoh orang tua. Ada orang tua sedang sakit, sudah dibawa ke dokter, meninggal dunia, anaknya pasti akan menyesal. Kenapa nggak segera saya bawa ke dokter? Tapi kalau ada orang tua sakit, anaknya segera bawa ke dokter, bawa ke rumah sakit, lalu orang tuanya meninggal, anaknya tidak terlalu menyesal, sedih dan besar, tapi tidak menyesal. Kenapa? Dia sudah berusaha untuk membawa orang tuanya ke rumah sakit, artinya sudah berusaha, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak khususnya sebagai pengingat, ya, dan para anak sekalian. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh, solehah, yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.